Ya, terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Silakan. Hakim-Hakim pasal 14. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." Katakan mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, "Bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku." Sautnya kepadanya, "Sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama 7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Sautnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia." Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya.
Maka diberikanlah istri Simpson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Iya, terima kasih. Pada pasal ke-13 kemarin kita sudah belajar bagaimana proses pemanggilan Simpson sebagai pemimpin bangsa Israel, dan di pasal 14 ini kita akan melihat bagaimana Simpson memulai kepemimpinannya. Saya membagi ke dalam 3 bagian pasal 14 ini. Yang bagian pertama yaitu ayat 1 sampai 4 diawali dengan keinginan Simpson untuk mengambil seorang gadis Filistin menjadi istrinya, dan hal tersebut disampaikan Simpson kepada kedua orang tuanya, yang kedua orang tuanya sebenarnya juga memberi masukan agar Simpson tidak mengambil istri dari orang di luar bangsa Israel. Mengingat ya orang Filistin ini adalah orang yang tidak bersunat, yaitu orang yang tidak mengenal Allah. Nah, hal ini disampaikan oleh Manoah dan istrinya tentunya sebagai bentuk dari mandat yang mereka terima dari Allah untuk mendidik Simpson dalam cara hidup dan tingkah laku sebagai seorang nasir Allah. Orang Israel yang kawin campur dengan orang di luar bangsanya, ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan kepada Allah. Tetapi kita melihat di sini Simpson tidak mengikut nasihat dari orang tuanya. Dia tidak takut akan Tuhan, tetapi mengikuti dorongan hati. Ya, mengawini gadis Filistin ini hanya atas dasar rasa suka. Sebagai seorang pemimpin, di sini kita melihat Simpson tidak menjadikan firman Tuhan atau perintah Tuhan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, tetapi hanya didasarkan pada perasaan, meskipun perasaan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, di ayat 4 kita membaca ada sebuah frasa yang menyatakan bahwa ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu datang daripada Tuhan asalnya. Nah, melihat frasa ini tentunya kita tidak boleh menafsirkan bahwa Tuhan akan memberikan perintah yang berlawanan dengan perintah sebelumnya, yaitu larangan untuk menikah dengan orang di luar Israel. Salah satu sumber yang saya baca menafsirkan maksud ayat ini adalah untuk memberitahukan bahwa Tuhan memakai kekerasan hati Simpson ini sebagai sarana untuk pada akhirnya Simpson ini memiliki konflik dengan orang Filistin, tetapi bukan berarti bahwa Tuhan yang mendorong Simpson untuk melawan perintah Tuhan dengan menikahi seorang gadis Filistin. Nah, kemudian pada bagian yang kedua, yaitu pada ayat 6 sampai dengan yang ke-9, menjelaskan bagaimana orang tua Simpson ini akhirnya menuruti keinginan Simpson mengawini gadis Filistin, dan kita diperlihatkan bagaimana mereka sekeluarga menemui orang tua gadis itu di Timna. Kita juga bisa melihat di sini ya, Manoah dan istrinya sekalipun mendapat perintah Tuhan untuk mendidik Simpson sebagai nasir Allah, tetapi mereka rupanya tidak mampu bertindak tegas terhadap keinginan Simpson. Nah, kemudian di dalam perjalanan diceritakan bagaimana Simpson ini mampu mengalahkan seekor singa ya yang mengaum dan itu mengancam nyawanya. Dan kita melihat Simpson dengan seorang diri, dengan tangan kosong, mampu mengalahkan seekor singa muda ini. Dan disebutkan bahwa Simpson ini mencapik-capik seperti kepada seekor kambing. Jadi dari keterangan ini kita bisa menangkap bahwa Simpson rupanya membunuh singa muda ini dengan cara yang sangat mudah. Nah, kita melihat di sini bahwa ada perlindungan Tuhan bagi seorang pemimpin yang telah dipilihnya. Dan Simpson ini diberikan kuasa khusus ya, kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Jadi, jika Simpson ini memiliki kekuatan yang luar biasa, tentunya pribadi yang memberikan kekuatan itu adalah pribadi yang luar biasa, itulah Allah kita. Nah, tentunya Allah juga memiliki tujuan mengapa Ia memberikan karunia khusus kepada orang yang dikhususkan Allah di sini, yaitu agar Simpson bisa mengerjakan visi yang Tuhan taruh kepada Simpson melalui orang tuanya, itu memulai penyelamatan kepada bangsa Israel. Kemudian diceritakan juga bahwa setelah mereka bertemu dengan gadis Filistin itu, akhirnya Simpson dan orang tuanya ini memutuskan untuk Simpson mengawini gadis Filistin ini. Dan sekali lagi disebutkan alasan Simpson mengawini gadis Filistin itu adalah atas dasar rasa suka belaka. Nah, alasan-alasan lain yang jauh lebih fundamental tidak lagi dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan
oleh Simpson. Dan tragisnya kalau kita membaca di akhir teks kita tadi bahwa rasa suka ini hilang dalam waktu sekejap ya, dan selanjutnya berakhir dengan hancurnya rumah tangga Simpson ini. Nah, kita bisa melihat, kita bisa belajar di sini bahwa emosi itu akan berubah dengan sangat cepat. Nah, jika emosi ini hanya emosi saja dijadikan sebagai alasan pengambilan keputusan, maka sebenarnya dasar keputusan itu adalah sebuah dasar yang rapuh, yang sangat rentan. Nah, setelah pulang dari rumah gadis Filistin ini diceritakan bahwa Simpson kembali melihat kerangka bangkai singa yang dibunuh sebelumnya, dan ia melihat bahwa di dalam bangkai itu terdapat madu, kemudian ia memakannya dan memberikan kepada orang tuanya. Nah, terkait dengan madu yang manis ini nantinya akan dijadikan bahan teka-teki bagi Simpson, dan ya kita melihat ada sebuah tragedi nanti di sana. Dan dikisahkan juga bahwa Simpson ini memberikan madu ini kepada kedua orang tuanya, tetapi Simpson tidak memberitahukan asal-usulnya. Nah, ini hendak mengatakan kepada kita bahwa kisah tentang madu ini betul-betul sungguh rahasia dan hanya Simpson saja yang tahu. Kemudian pada bagian yang ketiga, ya kita melihat di ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20, dinarasikan bagaimana Simpson mengadakan perjamuan orang muda sebagaimana layaknya ya dilaksanakan pada konteks masa itu. Kemudian di dalam pesta itu disebutkan Simpson ini memberikan teka-teki ya kepada orang-orang muda di sana. Kemudian dia bertaruh gitu ya. Simpson ini bertaruh akan memberikan 30 pakaian kebesaran ya dari lenan, tetapi ternyata Simpson sendiri tidak memiliki barang-barang yang dipertaruhkan ini, karena ya sepertinya dia yakin bahwa mereka tidak mampu menjawab teka-teki Simpson ini. Nah, di sini kita juga melihat bahwa ada satu hal yang kurang berintegritas ya bagi Simpson ini, karena dia mempertaruhkan barang atau menjaminkan sebuah barang yang tidak ada pada dirinya, tidak dimilikinya. Dan ini nanti di akhirnya kita melihat menjadi sebuah alasan sehingga Simpson ini melakukan kejahatan yang cukup besar, melakukan pembunuhan kepada 30 orang. Kemudian dikisahkan juga bagaimana dari teman-teman Simpson yang 30 orang ini memanfaatkan ya istri Simpson, gadis Filistin ini, dengan mengancam akan membunuh, akan membakar ayah dan keluarga dari istri ini. Nah, rupanya istri Simpson ini terhadap ancaman ini dia tidak membawa masalah ini kepada Simpson gitu, tapi dia mengambil keputusan sendiri, kemudian dia menangis, merengek-rengek, membujuk Simpson untuk menceritakan jawaban teka-teki itu. Dan karena rupanya ini menjadi senjata yang cukup ampuh bagi istri Simpson ini, merengek-rengek, menangis selama 7 hari, dan akhirnya hatinya Simpson luluh dan dia menceritakan jawaban dari teka-teki itu. Dan rupanya jawaban teka-teki ini dibocorkan kepada lawan dari Simpson ini, dan akhirnya mereka sanggup menjawab teka-teki itu dan mereka memenangkan ya sayembara itu. Nah, kita melihat di sini bahwa untuk mengatasi masalah itu dan di dalam kemarahan yang menyala-nyala, Simpson melakukan pembunuhan kepada 30 orang Askelon. Kemudian Simpson mengambil pakaian kebesaran mereka dan diberikan kepada orang-orang yang berhasil menjawab teka-tekinya. Nah, dari kemarahan ini, Simpson kembali ke rumah ayahnya dan akhirnya meninggalkan istrinya. Kita melihat bahwa perkawinan yang dimulai hanya dengan dasar rasa suka dan bertentangan dengan perintah Tuhan ini akhirnya berakhir dengan petaka. Dan kita juga melihat bahwa karunia kuasa yang berupa kekuatan fisik yang besar itu yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada Simpson justru dipakai untuk meluapkan emosi-emosi negatif ya, berupa kemarahan, dan akhirnya menghasilkan perbuatan-perbuatan yang negatif pula. Nah, tentu ini bukan menjadi sebuah contoh kepemimpinan yang berkenan di hati Tuhan. Nah, dari teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa Allah mengaruniakan kuasa kepada setiap pemimpin rohani. Dan
respon terhadap hal itu bahwa pemimpin rohani bertanggung jawab menggunakan karunia rohani ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun emosi-emosi negatif. Kemudian yang ketiga, bahwa pemimpin rohani menundukkan kehendaknya kepada perintah Tuhan. Apa yang bisa kita terapkan dari firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini? Yang pertama, ya mari kita bersyukur untuk setiap karunia rohani yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kemudian yang kedua, mari kita bertanggung jawab untuk menggunakan karunia rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saya dan saudara. Yang ketiga, mari kita sebagai pemimpin Kristen, kita berkomitmen untuk menundukkan setiap kehendak kita, kehendak saya dan saudara ke dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sambut dengan ya Roh Kudus, urapiku, berhembuslah. Roh Kudus, berhembus sekarang. Mengawal
waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas Simson dan dicapik-capiklah singa itu. Dan pada waktu itu kuasa Roh Tuhan atas Simson dan dia bisa membunuh lawannya. Biarlah pagi ini kita mohon urapan Tuhan, kuasa Tuhan ada pada kami masing-masing. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Dengan firman Tuhan kami meyakini Tuhan, biarlah kuasa Roh Allah ada pada kami semuanya. Urapan Tuhan ada pada kami semuanya. Biarlah Roh Kudus terus berkuasa atas kami semuanya. Tuhan terus sertai, pimpin lewat gerakan cinta Alkitab bersama-sama. Terus banyak orang terus mendalami, melakukan firman Tuhan, cinta pada firman-Mu dan mencintai Tuhan. Gerakan terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.